Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Bung Dehan. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun berada. Eh, Senang sekali hari ini pertama kali saya melakukan komentator atau mengomentari terkait dengan tragedi-tragedi yang ada di dunia saat ini, yaitu perang antara Iran dan Israel yang saat ini sedang gencar-gencarnya menjadi perbincangan publik di seluruh dunia. Ya, kita sama-sama tahu bahwa salah satu atau satu-satunya negara di dunia yang menolak perdamaian itu adalah Israel. Ya, terlepas kita eh, konflik yang terjadi dengan Gaza di Palestina, memang Israel memang sulit untuk kita diajak untuk runding, dalam arti tidak ada negara yang bisa meluluhkan kerasnya batu yang ada di pikiran-pikiran pola pikir orang-orang Israel. Nggak tahu lah apa itu masalahnya, kita tidak membahas soal itu. Yang jelas saat ini kita fokus membahas terkait dengan Iran dengan Israel. Jadi saya akan mengomentari atau memberikan respon terkait dengan konflik Iran dengan Israel. Sebenarnya ini berawal karena kasus rudal yang dikirim dari Israel ke Iran pada tanggal 1 April 2024 kemarin. Itu mengenai di kota Damaskus, Suriah. Di situ pada saat ada rundingan kerjasama dengan beberapa negara, dan ada salah satu atau petinggi di mana di Iran itu yang tewas karena serangan dari Israel itu. Itu awal pemula pemicu serangan serangan Iran ke Israel baru-baru ini. Jadi kita tahu bahwa yang memulai duluan terkait dengan serangan ini adalah Israel. Jadi kita jangan salah kaprah terkait dengan kok Iran seperti itu, kok Iran seperti itu. Makanya dengan mengomentari ini atau memberikan respon ini, saya memberikan pandangan saya, pendapat saya, bahwa yang memulai duluan adalah Israel. Si negara yang sulit diatur untuk diajak kerjasama. Jadi sebagai negara yang berdaulat di Iran, tidak mungkin diam diri dengan melihat kondisi beberapa petingginya yang tewas karena serangan rudal di Damaskus itu. Jadi Israel memberikan unjuk gigi, pada dasarnya respon serangan Israel itu, yang membuat saat ini Israel porak-poranda yang luar biasa. Nah, yang ingin kita bahas pada hari ini, pada kesempatan saat ini, kalau misal perang antara Iran dan Israel ini tidak segera berhenti dan akan menjadi besar hingga memunculkan pemicu-pemicu perang dunia ketiga, lalu apa yang akan terjadi dengan kita di Indonesia sebagai negara di ASEAN? Nah, saya akan berikan fokus pada dampak besar terkait dengan perang dunia ketiga apabila meledak, atau mungkin Iran dan Israel belum segera reda. Itu juga akan berdampak dengan negara Indonesia, negara kita tercinta ini. Jadi ketika Iran versus Israel semakin panas, dunia diambang ledakan, tetapi pertanyaannya adalah, Indonesia aman? Atau kita cuma menunggu giliran, atau dampak-dampaknya nyata apa? Apa yang sudah kita persiapkan dari sekarang apabila hal-hal buruk itu terjadi? Nah, itu yang
eh, sama-sama yang kita perlu tekankan pada diri kita sebagai negara. Jangan diam diri ataupun menonton, tetapi kita juga perlu membuat gebrakan responsif terkait dampak-dampak buruk yang akan terjadi apabila hal-hal yang buruk yang kita sampaikan di awal tadi itu akan terjadi di dunia gitu. Yang akan terjadi posisi saat ini Indonesia itu adalah negara importir ya, seperti hanya minyak. Bahwa kita tahu bahwa negara Iran itu adalah negara penghasil minyak terbesar di dunia saat ini. Jika bahan bakar ini langka, otomatis harga akan mahal dan naik gila-gilaan luar biasa nanti. Kemudian, jalur laut seperti Selat Hormuz bisa ditutup. Kalau Iran diserang, otomatis jalur pengiriman minyak ke Asia terganggu. Harga CCC BBM di Indonesia bisa naik drastis. Seperti solar, bensin, LPG, semua ikut melambung. Transportasi macet, logistik mahal, rakyat kecil yang pertama kali terkena dampaknya. Seperti itu. Ketika itu semua terjadi, otomatis ekonomi global akan terguncang, rupiah bisa anjlok, dolar Amerika akan jadi rebutan saat krisis, itu pasti. Investor banyak yang kabur dari negara berkembang. Bukan Indonesia saja, tapi semua negara berkembang di dunia, investor akan kembali ke negaranya masing-masing. Yang itu apa? Orang Amerika, dolar sudah melanjut krisis, nilai tukar rupiah drop pasti. Kita akan mengalami itu, dan kita pernah mengalami pada krisis moneter tahun 1998. Barang impor masih mahal, pasti itu. Indonesia masih banyak yang impor seperti yang saya bilang tadi, ya kan? Gandum, kedelai, teknologi bahkan, dan lainnya. Ketika perang pecah dan rupiah melemah, ya, harga-harga di pasar bakal melambung. Masyarakat menengah ke bawah makin mengap-mengap, sulit untuk bertahan hidup. Itu yang bakal terjadi. Perdagangan internasional terhambat. Banyak negara fokus perang, malah bukan dagang yang terjadi nanti. Saat ini mungkin kita lihat Iran sama Israel yang sedang melakukan gencatan senjata. Kalau hal buruk ini terus meluas, atau ibarat kata Amerika ikut campur, itu pasti sudah akan menjadi perang besar. Yang seperti saya bilang tadi, perang dunia ketiga. Itu sangat berbahaya nanti untuk dunia internasional. Rantai pasok, supply chain, global pasti kacau. Jadi kan semuanya kan berkesinambungan tuh kacau. Ekspor impor Indonesia terganggu pasti. Karena ketika ada negara yang bermasalah, otomatis tidak akan mengekspor ataupun menerima impor. Pasti itu. Itu yang terjadi. Sedangkan kita di Indonesia banyak ekspor batu bara, sawit, dan nikel, dan beberapa produk pertanian. Kalau negara tujuan perang dan kena sanksi, pengusaha dalam negeri pasti gigi jari. Industri mandek pasti. PHK massal bisa terjadi dan ekonomi stagnan. Kalau kemunduran kayaknya agak sulit karena memang, tapi stagnan gak ada kemajuan itu pasti. Itu hal yang termasuk hal buruk. Stagnan aja buruk kita ekonomi ini, apalagi melalui kemunduran. Terus selanjutnya akan ada namanya ekspansi ya, ancaman perang proksi di Asia Tenggara.
Dan ini akan jadi berebutan antara perang teknologi yang saya bilang kemarin. Itu antara Amerika Serikat dengan Cina. Ya, saat ini sedang melakukan perang teknologi yang tidak berhenti-hentinya gitu loh. Ini akan menguntungkan mereka berdua apabila mereka berdua tidak ikut campur dalam perang seperti itu. Jadi Amerika Serikat dan Cina punya kepentingan besar di wilayah ini. Bukan di Indonesia saja, tapi di wilayah Asia manapun dia akan akan menguasai. Jadi dua orang itu kan bersaing teknologinya seperti itu. Dan Indonesia sendiri sebagai negara Asia terbesar bisa ditarik-tarik dalam konflik ini secara tidak langsung karena sebagai konsumen terbesar di dua negara ini dari teknologi. Terjadi ketegangan militer di Laut Natuna, Papua, dan sebagainya di Indonesia. Pasti karena gejolak ekonomi yang stagnan, kondisi sosial yang tidak stabil, itu akan membuat perekonomian di negara besar seperti Indonesia ini pasti akan terganggu. Sehingga militer-militer pun juga akan merasakan dampaknya yang luar biasa nanti di wilayah kepulauan-kepulauan yang ada di Indonesia. Indonesia sendiri punya posisi yang strategis. Kalau negara besar kayak Cina, Amerika Serikat, Rusia sudah melakukan main proxy yang saya bilang tadi, proxy war in ASEAN, kita bisa jadi panggungnya gitu. Terorisme, sabotase, provokasi bisa meningkat. Rakyat akan jadi korban dari konflik yang bukan milik kita ini. Ini bukan konflik kita, tapi kita berdampak atas konflik ini. Kan luar biasa nih perang ini kan. Terjadi krisis pangan dan energi. Itu yang saya sampaikan beberapa dekade setiap saya membuat status, saya selalu menyampaikan bahwa akan terjadi yang namanya sesuatu hal yang kita bergantung pada negara lain, itu akan mandek secara drastis tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu, tanpa ada peringatan terlebih dahulu, dan itu akan membuat kita geleng-geleng kepala, mau kemana kita mengambil dan kita membuang barang-barang ataupun hasil komoditas yang kita punya itu ke negara. Itu bahaya. Jadi itu yang akan terjadi krisis pangan dan energi. Dan impor gandum, kedelai, dan pupuk bisa macet pasti yang saya bilang tadi. Sawah butuh pupuk, tanpa itu gagal panen. Kita mau makan apa? Beras juga nggak ada nanti kan. Cadangan pangan jadi rebutan. Itu yang akan terjadi di Indonesia. Indonesia sendiri saat ini lagi proses tahapan untuk melakukan swasembada pangan, tapi belum bisa mandiri pangan saat ini. Kalau pasokan pupuk impor terganggu, petani bisa gagal panen, massal, harga beras, minyak, telur, semua naik. Pemerintah bakal pusing sendiri Pak Prabowo. Pak Prabowo sangat pusing nanti. Rakyat makin lapar dan potensi kerusakan sosial makin tinggi. Itu yang bakal terjadi. Potensi gelombang pengungsi dan imigran dari luar negeri atau imigran ilegal itu pasti ada. Sebagai negara yang strategis di ASEAN, negara-negara Timur Tengah pasti akan kirim pengungsi. Indonesia bisa jadi tempat transit atau tujuan. Beban sosial ekonomi pasti bertambah. Untuk ngurusin negara saat ini aja pemerintah sedang kocar-kacir tidak karuan, apalagi ketika ada imigran ilegal atau pengungsi dari negara perang tadi yang bisa ke Indonesia. Seperti apa nanti kita juga nggak tahu lah. Kayak Rohingya yang beberapa tahun kemarin aja membuat Indonesia kocar-kacir ya, apalagi dengan adanya ini perang yang luar biasa ini gitu. Kalau perang Iran Israel pecah besar yang saya bilang tadi, dan ratusan ribu bahkan jutaan orang bisa keluar dari wilayah konflik, pasti dong dia nggak mau mati dalam kondisi yang bukan dari kepentingan dia, bagi yang nggak mau ikut perang gitu kan. Indonesia bisa jadi limpahan imigran ilegal, pengungsi, bahkan penyusupan jaringan ekstremis
stabilitas sosial makin doyan. Jadi potensi serangan siber pun di Indonesia juga akan menyerang infrastruktur penting di negara kita gitu loh. Perang modern seperti cyber, bahkan bukan cuma senjata saja seperti yang dilakukan Iran sama Israel, itu juga perlu kita waspadai di Indonesia. Jadi data-data kita, kepentingan-kepentingan kita itu juga kita harus benar-benar jaga secara eh, aman gitu kepada platform-platform yang bisa memberikan security yang lebih atau eh, berlapis seperti itu. Kayak seperti PLN, perbankan, bahkan sistem air bisa jadi target atas cyber ini. Indonesia belum siap secara keamanan digital. Itu yang saya bilang bahwa Indonesia ini memang belum banyak kesiapan terkait dengan ini. Tapi kita seolah-olah kita siap dan kita siap tempur, padahal memang sebenarnya belum ada kesiapan soal itu. Bukan saya pesimis ya, tapi memang Indonesia ini posisinya sedang proses naik, tapi belum maksimal seperti itu. Nah, kalau Indonesia dianggap berpihak secara politik atau suara diplomatik di antara Israel sama Iran, bisa jadi akan jadi target serangan cyber di antara kedua negara itu. Yang saat ini kita nikmati nih, seperti listrik, itu akan mati total. ATM down, data bocor, seperti saya bilang tadi, efek domino bisa melumpuhkan satu kota. Dan kita belum punya sistem pertahanan digital sekuat negara maju. Itu. Nanti saya akan berikan tips-tipsnya bagaimana cara untuk menanggulangi soal ini. Dan kita harus mulai dari sekarang, seperti itu. Mumpung belum hal ini, ya kita berharap ini nggak akan terjadi. Tapi dengan kondisi Israel yang tidak mau mengalah, Iran juga tidak mau memberikan kelonggaran untuk diplomatik bahwa dia akan terus menyerang, bahkan sempat mengancam kalau salah satu dari negara Iran atau Israel belum meninggal, itu belum ada berhenti perang ini. Itu yang saat ini membuat geleng-geleng di beberapa negara, segitu kerasnya kedua negara ini sehingga tidak bisa mengalah satu sama lain. Nah, dengan kondisi buruk seperti ini, apa yang harus kita persiapkan? Dengan saya sampaikan tadi, itu penting, kita harus benar-benar memikirkan soal itu. Kalau menurut hemat saya, seperti kemandirian atau swasembada, itu memang harus kita lakukan mulai dari sekarang. Bukan karena kita menghindari, karena yang namanya listrik ataupun apapun itu data, bahkan yang namanya internet, itu suatu saat bisa down, bisa yang mengalami yang namanya lumpuh total. Sedangkan saat ini kita melakukan, bisa dikatakan untuk hidup di era sekarang ini, 85% itu semuanya dari internet. Jadi bagaimana kita menanggulangi jika 85% dari sebagian dari hidup kita, cara hidup kita itu hilang, hanya tinggal 15%. Apakah bisa kita dengan bertahan 15% itu? Nah, swadaya atau swasembada yang ingin saya sampaikan ke dalam video ini adalah kita harus mulai yang namanya kemandirian dari segi energi ya. Jadi kita coba untuk beralih yang namanya solar panel. Solar panel kita memanfaatkan yang namanya sinar matahari untuk untuk penerangan di keluarga kita dulu aja lah. Jadi itu yang pertama, kita harus menyiapkan energi untuk kelistrikan, itu sangat penting. Karena kita juga nggak mungkin kan, kita akan kembali ke zaman batu lagi, yang kita nggak akan arah situ. Kita sudah diberikan pemikiran yang ataupun otak yang mumpuni untuk berpikir maju. Itu yang pertama ya, kita menyiapkan energi untuk kelistrikan ataupun energi untuk keberlanjutan. Yang kedua, kita harus menyiapkan yang namanya dari segi yang sangat mudah. Kita mencoba untuk
apa yang bisa kita tanam sendiri, seperti mencoba untuk belajar agrikultur atau permaculture, permaculture ya, atau permaculture. Jadi ada agriculture sama permaculture. Kita belajar itu, ilmu itu. Jadi kita mulai menanam seperti bahan pangan kita sendiri dari alam. Kalau untuk karbohidrat kan banyak yang namanya umbi-umbian ya, seperti ubi jalar, ada ubi kayu, itu kita tanam sendiri di pekarangan kita. Ya, mencoba untuk swasembada pangan dulu lah ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti saya sampaikan tadi. Seperti sayur-sayuran, kita bisa ada beberapa opsi, bisa sayuran hidroponik, ataupun menanam di pekarangan dengan skala kecil. Yang penting untuk keluarga kita cukup aja dulu. Lalu untuk protein bisa kita memelihara ikan seperti lele atau nila dan sebagainya. Itu bisa kita mulai tanam di pekarangan kita mungkin menggunakan terpal yang kecil nggak masalah. Setidaknya kita untuk mencukup yang 4 sehat 5 sempurna dalam hidup kita itu kita ada di dalam diri kita atau di dalam lingkungan kita supaya kita aman dulu dari segi eh, kebutuhan untuk keluarga. Karena memang jangan kita tergantung pada yang namanya eh, orang lain ataupun negara lain. Sedikit-sedikit ekspor, sedikit-sedikit impor. Itu akan membuat kita tidak ada mandiri-mandirinya. Bagaimana kita menjadi negara terkuat apabila kita masih mengharapkan negara lain untuk menyokong ekonomi kita. Jadi, kalaupun kita memang semuanya down, seperti internet down, kemudian apa namanya, listrik down, energi-energi alternatif yang saya sampaikan seperti solar panel dan kita menanam swadaya dengan swadaya pangan untuk 4 sempurna itu, insya Allah kita akan bisa bertahan hidup sampai nanti. Setidaknya kita mencoba untuk memulihkan kondisi sampai kondisi stabil ke depan. Kan tidak selamanya kita akan perang terus, tapi eh, untuk menanggulangi itu semua, tidak salahnya kita mencoba untuk berpikir ke arah itu, mencoba untuk beragriculture, permaculture, dan kemandirian dari segala energi yang ada di dalam lingkungan kita. Kita manfaatkan energi surya kita, energi matahari untuk listrikan kita. Jadi mungkin itu yang bisa saya tawarkan ke pemirsa dimanapun berada ataupun para penonton. Saya tidak bisa memberikan komentar banyak terkait dengan Iran, Israel karena memang kedua ini memang sangat-sangat keras. Saya cuma ingin berpikir secara ke depan untuk kita semua. Kita jangan sampai mengalami hal yang buruk dari kekhawatiran dari beberapa elemen yang terputus dari dunia luar, dari negara luar terhadap kita seperti itu. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih sudah menonton. Saya cuma menyampaikan tetap jaga selalu kesehatan, tetap semangat. Jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dan kita juga sudah siap bagaimana apabila itu terjadi untuk menanggulangi segala hal-hal terburuk dalam negara kita. Terima kasih, sekian. Saya akhiri. Bila itu walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sukses selalu untuk semuanya, tetap semangat.